pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas materi prinsip Bernoulli. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Sebelum kita belajar, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Nah, Ibu ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Ada yang tahu apa itu fluida dinamis? Nah, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Tapi gak semua fluida itu cairan ya. Fluida juga ada yang berupa gas loh. Nah, Ibu punya sebuah video. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Dari video tersebut, ada yang tahu nggak kenapa sih pesawat itu bisa terbang? Padahal pesawat itu besar dan berat loh. Ada yang tahu? Oke, biar lebih tahu, yuk kita simak materi berikut ini. Tapi sebelum itu, Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Pernah dengar nggak sih? Archimedes melahirkan sebuah hukum fisika sehingga kita mampu berlayar di atas lautan. Sedangkan Bernoulli menjelaskan prinsip dasar sehingga kita mampu terbang melayang di atas permukaan bumi loh. Nah, berbicara mengenai prinsip Bernoulli, maka ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik pada fluida. Nah, untuk memahami konsep prinsip Bernoulli, yuk kita nonton cuplikan berikut ini. Perhatikan laju aliran fluida yang bergerak dari lubang A atau lubang 1 ke lubang B atau ke lubang 2. Maka, usaha dan energi pada titik 1 yaitu W1 sama dengan F1 dikali X1 akan sama dengan P1 dikali A1 dikali X1. Nah, P1 dikali A1 ini adalah rumus gaya. Maka akan sama dengan P1 dikali V1, di mana V1 ini adalah A1 dikali X1 atau volume. Sehingga energi kinetiknya adalah EK1 sama dengan 1/2 M dikali V1 kuadrat atau sama dengan 1/2 rho V dikali V kuadrat. Nah, rho V ini adalah rumus massa. Sedangkan energi potensialnya adalah EP1 sama dengan MGH1 atau sama dengan rho V GH1. Untuk usaha dan energi pada titik 2, maka W2 sama dengan min F2 dikali X2 atau sama dengan min P2 dikali A2 dikali X2 atau sama dengan min P2 dikali V2. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan. Untuk energi kinetiknya, maka EK2 sama dengan 1/2 MV2 kuadrat sama dengan 1/2 rho V dikali V2 kuadrat. Untuk energi potensialnya, maka EP2 sama dengan MGH2 atau sama dengan rho VGH2. Berikutnya adalah besar usaha yang dilakukan fluida sama dengan besar perubahan energi mekanik fluida, sehingga dapat ditulis W1 ditambah W2 sama dengan EM2 dikurang EM1. Rumus usaha atau W adalah P dikali V atau tekanan dikali volume. Sedangkan energi mekanik adalah penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Maka dapat ditulis P1 dikali V1 min P2 dikali V2 akan sama dengan 1/2 rho V dikali V2 kuadrat plus rho dikali V dikali G dikali H2 min 1/2 rho dikali V dikali V1 kuadrat plus rho dikali V dikali G dikali H1. Volume yang dipindahkan nilainya sama, sehingga bisa kita tulis P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 rho V2 kuadrat plus rho GH2 min 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1.
Nah, persamaan Bernoulli dapat dirumuskan P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Asas Bernoulli pada persamaan di atas menunjukkan keadaan yang tetap, sehingga dapat ditulis P ditambah 1/2 rho V kuadrat ditambah rho GH atau sama dengan konstan. Jadi, prinsip Bernoulli merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain di jalur aliran yang sama. Nah, prinsip Bernoulli ini diambil dari nama Daniel Bernoulli. Contoh penerapan prinsip Bernoulli. Yang pertama ada pipa Pitot. Yang kedua, pipa venturimeter, dan yang ketiga, gaya angkat pesawat. Pipa Pitot. Pipa Pitot adalah alat untuk mengukur kelajuan fluida berupa gas. Alat ini biasa digunakan di pesawat agar pilot dapat mengetahui kelajuan aliran udara terhadap pesawat, yang berarti mengukur kelajuan pesawat terhadap bumi untuk mengatur gaya angkat pesawat. Pipa venturimeter. Venturimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju fluida cair dalam pipa tertutup maupun terbuka. Terdapat dua jenis venturimeter, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Venturimeter sering digunakan untuk mengukur laju aliran minyak pada pipa-pipa penyalur minyak dari tempat penggilangan ke kapal tanker di pelabuhan. Gaya angkat pesawat. Percaya atau tidak, sebetulnya sebuah pesawat bisa terbang karena berhasil memanipulasi the force alias gaya. Pendeknya, pesawat yang segede gaban ini bisa terbang karena berhasil mengakali the force ini. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat tak kasat mata yang mempengaruhi kita semua, termasuk yang bikin kita selalu jatuh ke bawah atau yang menampar wajah saat kebut-kebutan. Pada pesawat terbang sendiri, the force ini bekerja dalam beberapa bentuk. Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet, atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat napas selama 4 hari. Jadi ya, tidak heran pesawat bisa terbang sebegitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi pada prinsipnya pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang memengaruhinya. Dengan memanipulasi the force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerakan. Oke, memang itu semua terdengar ribet. Tapi ini semua bisa tercapai berkat nenek moyang kita yang terus ingin belajar dan bermimpi. Tentunya setelah bertahun-tahun penelitian, ribuan kali gagal, dan usaha yang pantang menyerah. Tanpa itu semua, sejarah penerbangan manusia mungkin cuma bakal mentok pada eksperimen sayap Daedalus atau jurus meringankan tubuh. Dan tentunya, tanpa pesawat, kita harus naik kapal atau berenang tiap kali kita mau keluar pulau. Sangat menyusahkan. Persamaan Bernoulli pada gaya angkat pesawat terbang. Perhatikan gambar aliran fluida pada sayap pesawat berikut ini. Nah, dari gambar tersebut dapat dirumuskan P di A ditambah rho GH di A ditambah 1/2 rho VA kuadrat
akan sama dengan P di B ditambah rho GH di B ditambah 1/2 rho VB kuadrat. P di A ini adalah tekanan, rho GH di A juga tekanan, 1/2 rho VA kuadrat juga tekanan. H di A sama dengan H di B, maka P di A ditambah 1/2 rho VA kuadrat sama dengan P di B ditambah 1/2 rho VB kuadrat. P di B min P di A sama dengan 1/2 rho VA kuadrat min 1/2 rho VB kuadrat. Delta P sama dengan 1/2 rho VA kuadrat min VB kuadrat. Delta P itu adalah F dibagi A atau tekanan per satuan luas, sama dengan 1/2 rho dikali VA kuadrat min VB kuadrat. Maka didapatlah F sama dengan 1/2 rho di A VA kuadrat min VB kuadrat. F sama dengan 1/2 rho A VA kuadrat min VB kuadrat ini adalah rumus gaya angkat pada pesawat terbang. Nah, untuk lebih memahami materi prinsip bernauli, yuk kita praktikum. Praktikumnya secara berkelompok ya, dan nanti akan dipresentasikan melalui WhatsApp group. Nah, praktikum ini menggunakan PET simulation. Oh ya, jangan lupa kalian juga harus membuat resume tentang materi kita hari ini. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.